Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian dan sahabat permata dimanapun berada, bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan, kesempatan untuk berjumpa lagi tentunya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, Ananda sekalian dan sahabat permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara memilih bibit unggul, dan yang kedua, manfaat atau peranan bioteknologi peternakan di bidang pertanian atau khususnya pada tanaman. Namun sebelum kita membahas untuk materi tentang cara memilih bibit unggul, maka seperti biasa terlebih dahulu kita awali suatu aktivitas kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda sekalian dan sahabat permata dimanapun berada, sebelum kita memasuki pembahasan kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian bisa menerapkan tentang cara memilih bibit unggul. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui manfaat dari bioteknologi peternakan atau proses bioteknologi peternakan untuk tanaman. Seperti apa? Mari kita langsung masuk di pembahasannya. Baik, Ananda sekalian dan sahabat permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu cara memilih bibit unggul. Nah, untuk memilih bibit unggul ada dua cara. Yang pertama yaitu memilih bibit dari biji. Kemudian yang kedua yaitu memilih bibit langsung dari bibit tanaman. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana bibit atau memilih bibit unggul yang baik. Yang pertama kita bisa perhatikan di wadah ini sudah ada bibit jagung dengan kacang hijau, di mana kita bisa melihat ada yang tenggelam dan ada yang terapung. Nah, untuk yang tenggelam, nah itulah salah satu ciri untuk bibit yang unggul. Nah, sedangkan yang terapung, nah itu adalah salah satu ciri untuk bibit yang kurang bagus atau boleh dikata tidak unggul. Nah, kemudian untuk cara yang kedua yaitu memilih bibit dari tanaman. Nah, Ananda sekalian dan sahabat permata mungkin sering melihat bibit dari tanaman yang langsung dengan pohonnya yang dibungkus dengan beserta dengan tanahnya. Nah, untuk memilih bibit yang unggul, maka yang pertama harus diperhatikan adalah daunnya. Salah satu ciri bibit yang unggul dari daunnya, biasanya untuk bibit unggul itu daunnya berwarna hijau cerah. Dan biasanya di pucuknya itu berwarna hijau kemerahan. Kemudian yang kedua, perhatikan batangnya. Batangnya itu jika ingin memilih yang unggul, maka perhatikan yang bercabang. Batangnya akan bercabang. Dan hati-hati, perhatikan baik-baik batangnya. Jangan sampai memilih bibit yang berjamur. Karena yang berjamur itu sudah tidak maksimal lagi nanti pertumbuhannya. Atau boleh dikata, itu tidak termasuk bibit yang unggul. Kemudian yang terakhir, yaitu perhatikan akarnya. Akarnya, salah satu ciri di tanaman yang unggul atau bibit tanaman yang unggul, di salah satu akarnya yaitu akarnya akan banyak serabut.
kalau di akarnya kurang serabutnya, maka jangan dipilih, karena itu tidak termasuk bibit unggul. Nah, Ananda sekalian dan sahabat permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi untuk bagaimana cara kita memilih bibit yang unggul. Kemudian berikutnya kita akan melihat bagaimana manfaat proses bioteknologi peternakan di bidang pertanian, khususnya pada tanaman. Nah, untuk tanaman yang tidak diawali dari pupuk organik atau biasa dikatakan pupuk kompos yang bahannya dari kotoran hewan. Nah, kita bisa melihat tanaman jagung yang ada di sini. Di sini ada beberapa jenis tanaman yang pertumbuhannya sangat baik dan juga ada yang kerdil. Karena awalnya untuk tanaman ini sebelum ditanam tidak ada pupuk organiknya atau tidak ada kotoran hewannya, sehingga bisa dilihat untuk pertumbuhannya tidak merata. Ada yang pertumbuhannya baik dan juga ada yang kerdil. Nah, untuk yang salah satu contoh yang pertumbuhannya baik, yang seperti ini, itu ternyata di bawahnya itu adalah bekas pembakaran, dan itu adalah salah satu untuk termasuk kategori pupuk kompos. Nah, sedangkan yang untuk yang kerdil pertumbuhannya yang seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang terhambat pertumbuhannya. Kenapa? Karena awal sebelum penanaman itu tidak didasari dengan pupuk kompos atau pupuk organik, atau biasanya diambil dari kotoran hewan. Nah, Ananda sekalian dan sahabat permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya jika ingin menghasilkan tanaman yang bagus, tanaman yang maksimal, dan insya Allah hasilnya, buahnya akan baik, maka yang pertama harus diperhatikan adalah sebelum ditanam, maka berikan terlebih dahulu pupuk atau kotoran hewan. Biasanya di area Mimika atau di wilayah Mimika, Timika ini, kita biasanya menggunakan kotoran ayam untuk sebagai dasar. Nah, setelah itu baru kita kemudian diamkan beberapa hari, kemudian kita tanam bibit yang akan kita tanam. Kalau kita mau tanam jagung, berarti kita pakai bibit jagung dan yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu ternyata bukan cuma sekedar dari awal untuk pupuk yang akan kita gunakan, tapi juga harus diperhatikan untuk pemeliharaan di rumput atau tanaman liarnya, sehingga itu bisa memaksimalkan untuk pertumbuhan tanaman kita. Nah, Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita bisa melihat pelajaran dan hikmah dari manfaat proses bioteknologi peternakan terhadap tanaman, di mana kotoran hewan bisa kita maksimalkan untuk tanaman kita, sehingga bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman kita. Nah, Ananda sekalian dan sahabat permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika bukan Allah yang menurunkan hujannya, maka tanaman tidak akan bisa bertumbuh. Dan sehingga kita juga harus bersyukur bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu dari wadah berupa media tanah yang Allah sediakan untuk kita untuk bercocok tanam, kemudian juga disediakan untuk peternakan seperti hewan, ayam, dan lain-lainnya, itu bisa dimaksimalkan dari kotoran-kotorannya untuk tanaman kita. Dan juga yang paling tatkala pentingnya adalah hujan yang Allah turunkan dari langitnya untuk membasahi buminya, untuk menumbuhkan tanaman-tanamannya. Mungkin itu saja dari kami, sahabat permata dan Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, dan tentunya saya mengajak kepada Ananda sekalian dan sahabat permata dimanapun berada, bagi yang ingin untuk mempraktekkan di rumah bercocok tanam di lahan yang kosong,
boleh dicoba dan tentunya diperhatikan hal-hal yang saya sampaikan barusan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.